Ganjar Pranowo foto di bawah Puan Maharani. Apakah ini sebagai ketundukan Ganjar kepada DPP atau ini adalah ingin menampilkan kebersamaan? Kata Bambang Pacul kalau ingin hat-trick ya harus masuk barisan. Memangnya tidak masuk barisan, Ganjar atau Mbak Puan yang akan ditampilkan? Gimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, masuk barisan itu penting di dalam konsolidasi partai politik. Apalagi partai politik yang cukup besar seperti PDI Perjuangan. Keberadaan Mbak Puan, Mas Ganjar, sosok-sosok yang menjadi magnet pada hari-hari ini. Ada sebagian yang mendukung Mbak Puan yang maju secara struktural, ada yang kultural Mas Ganjar. Namun ada yang kedua-duanya, bagaimana ini disatukan Mas Ganjar Mbak Puan? Mungkinkah itu terjadi? Yang pasti kemarin Mas Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Surya Paloh Partai Nasdem, dan sudah tidak ada kesempatan Mas Ganjar untuk menjadi capres dari Partai Nasdem. Meskipun pada beberapa bulan yang lalu 3 orang, Mas Ganjar, Mas Anies, sama Pak Andika Perkasa adalah nominator yang akan menjadi bakal capresnya Partai Nasdem. Tapi tanggal 3 kemarin jam 10 pagi sudah fix, yaitu Pak Anies Baswedan. Setelah itu muncul sebuah foto di berbagai media. Mas Ganjar foto bersama, foto di bawah balihonya Mbak Puan. Apakah ini karena efek dari deklarasinya Mas Anies langsung masuk barisan, atau memang ini hanya menampilkan bahwa ini adalah sebuah kebersamaan? Ayo kita baca di beberapa media dan kita perdalam plus kita analisa. Pertama adalah di Tribun News. Ganjar Pranowo foto di bawah baliho Puan Maharani. Ini reaksi petinggi PDIP. Apa itu reaksinya? Kok kelihatan serius? Emangnya Mas Ganjar bukan elit? Ya, dia elit yang diposisikan sebagai Gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan. Nanti coba kita bandingkan dengan berita yang lain. Selanjutnya di Kompas, foto Ganjar di bawah baliho Puan yang kembali menuai komentar Bambang Pacul. Ya, hampir sama mungkin judulnya atau substansinya, tapi judulnya agak berbeda. Dan yang ketiga adalah ungkap sikap DPR, Puan Maharani harap kenaikan harga BBM tak buat kualitas kesejahteraan rakyat. Kalau ini muncul dari Mbak Puan yang memberikan semacam respon bahwa pihaknya meminta pemerintah mengantisipasi kebijakan kenaikan harga BBM agar tidak mengakibatkan kualitas kesejahteraan rakyat menurun. Maksudnya gimana? Kan kemarin ada beberapa kritik untuk teman-teman DPR waktu itu sih. Tapi bagaimana? Kalian memilih yang mana dari 3 berita itu yang kita akan fokuskan? Oke, kita memilih yang di Tribun News. Yang pertama, Ganjar Pranowo foto di bawah baliho Puan Maharani. Ini reaksi petinggi PDI Perjuangan. Tribunnews.com Jakarta. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu PDIP Bambang Pacul, Bambang Wuryanto, mengingatkan kadernya agar bersatu jika ingin menang hat-trick 3 kali pada pemilu. Harus menyatu, tidak boleh terpecah belah supaya hat-trick menjadi pemenang pada ketiga 14, 19, 2024. Ini hal yang menjadi kebanggaan karena sudah 2 kali menang. Hal itu menanggapi postingan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berfoto di bawah baliho besar Puan Maharani. Mau laksanakan ikut
menang hat-trick berarti dia, maksudnya Mas Ganjar, harus masuk barisan, kata Paco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta kemarin. Pacul menuturkan agak susah ketika Ganjar bekerja dengan cara sendirinya di Jawa Tengah. Jadi ada sebuah pemahaman yang berbeda. Kalau dia mau kerja dengan cara sendiri, ya agak susah. Agak susah di Jawa Tengah itu kerja barisan kok, kerja organisasi kok. Jadi itu yang disampaikan oleh Bambang Pacul. Sebelumnya Ganjar memposting sebuah foto dirinya sedang berada di bawah baliho besar Puan Maharani. Dalam baliho dengan backgroundnya merah itu, Puan tampak mengenakan baju berwarna putih. Pada baliho itu bertuliskan 2024 menang, spektakular hat-trick, dan di pojok kanan bawahnya bertulis DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah 2024 menang hat-trick, spektakular hat-trick. Ini ide gagasan yang baru dalam wacana politik. Sementara Ganjar pun berfoto di bawah baliho itu dengan mengangkat kedua tangannya, lalu mengacungkan jari jempolnya. Jadi seperti ini di bawahnya Mbak Puan. Pecinta masa depan negeri, ini ada apa ya? Kalau menurut saya sih, seseorang foto di bawah sebuah baliho itu hal yang biasa. Namun kalau itu dilakukan oleh Mas Ganjar Pranowo di bawah balihonya Mbak Puan, pasti orang akan bertanya-tanya, lebih khusus adalah teman elit. Bambang Pacul, Bambang Wuryanto juga bertanya kan. Pokoknya kalau ingin menang, hat-trick, menang yang ketiga, itu harus bisa menyatu, masuk dalam satu barisan. Kalimat itu muncul, meskipun ya, saya katakan tadi ya, bahwa Mas Ganjar foto dimanapun oke. Tapi ketika ada komentar Bambang Pacul bahwa Mas Ganjar harus masuk satu barisan, ini pertanda bahwa ada sebuah perbedaan cara pandang Mas Ganjar sama Bambang Wuryanto ataupun dengan elit partai yang lainnya. Meskipun ya foto tersebut terjemahannya sangat banyak. Pertama, mungkin pas kebetulan Mas Ganjar sedang jalan dan ada sebuah baliho yang menarik dan di situ ada tulisan yang menarik juga, bahwa ada tulisan hat-trick yang ketiga tadi, 2024 menang, spektakular hat-trick. Jadi Mas Ganjar tertarik dengan tulisan 2024 menang, spektakular hat-trick. Itu yang pertama. Atau mungkin juga ya sebagai simbol bahwa Mas Ganjar itu masih tetap konsisten dengan instruksi PDI Perjuangan. Meskipun mungkin sebagian melihat ini ada cara pandang berbeda dalam berorganisasi. Maksudnya kemarin Mas Ganjar sempat ditampilkan, dikontestankan oleh Partai Nasdem. Selanjutnya kemarin tanggal 3 Mas Anies sudah menyelesaikan, sehingga peluang Mas Ganjar untuk sebagai capres tidak ada, kecuali ditampilkan oleh PDI Perjuangan atau partai yang lainnya. Intinya dari Partai Nasdem sudah tidak ada, sehingga ya foto di bawah itu mempunyai arti yang sangat besar bahwa dia masih konsisten dengan PDI Perjuangannya, misalkan begitu. Dia bahwa masih dalam nuansa bersama PDI Perjuangan. Kemudian foto itu juga bisa diartikan bahwa keberadaan PDI Perjuangan menaungi Mas Ganjar, dan masih banyak artinya. Maksudnya artikulasi tafsir dari Mas Ganjar foto di bawah Mbak Puan. Pecinta masa depan negeri, namun kalau dikembalikan
2024 itu menang spektakuler hat-trick. Ya pasti kalau setiap partai politik menginginkan partainya menang. Tidak hanya PDI Perjuangan, semua partai politik. Partai Golkar yang pernah menang dalam event pemilu pengen menang. Partai Demokrat yang pernah menang event pemilu juga pengen menang. Dan kesempatan ini adalah kesempatan yang emas semuanya, karena 2024 itu sudah tidak ada, maksudnya Pak Jokowi sudah tidak maju lagi, sehingga ada sebuah kesempatan untuk meraihnya, merebutnya, mempertahankan itu yang diinginkan oleh PDI Perjuangan. Partai Demokrat, Partai Golkar, PKB, PAN, Nasdem pengen meraih kemenangan, maksudnya mengalahkannya. Namun semuanya berproses. Keberadaan banner-banner baliho yang muncul, taruhlah salah satunya yang ditampilkan oleh PDI Perjuangan 2024 menang spektakuler hat-trick, itu adalah sebagai motivasi, dan pasti semuanya juga pengen menang seperti itu sih. Sehingga apa yang disampaikan tadi Bambang Pacul, Mas Ganjar harus masuk barisan. Ya ini coba diartikan positif saja. Semoga ini adalah menjadi instrumen untuk menyatukan berbagai kekuatan yang ada di PDI Perjuangan ya. Mas Ganjar itu memang mempunyai kekuatan, maksudnya secara pribadi, branding pribadi luar biasa. Dan ini kalau dibiarkan ya kasihan, maksudnya kasihannya itu adalah seakan-akan berbeda dengan keputusan DPP partai. Meskipun keputusan DPP partai diserahkan kepada Bu Mega, dan Bu Mega selama ini memang mendelegasikan Mbak Puan kemana-mana untuk berkomunikasi politik, sehingga publik memberikan penilaian seakan-akan yang fix untuk maju apakah capres atau cawapres dari PDI Perjuangan itu adalah Mbak Puan. Penyampaian Bambang Pacul itu sesudah ada foto di bawah, ada foto Mas Ganjar di bawah Mbak Puan, juga sesudah Mas Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem sebagai capresnya. Dua alasan itu menjadikan ayo masuk barisan kalau memang 2024 menang spektakuler hat-trick. Harapannya kan begitu. Lah, iya kemarin nanti kita akan buatkan edisi spesial tentang Mas Ganjar ditampilkan oleh PSI. Keberadaan PSI pun juga kalau ini dijadikan ini sebuah masalah, maka juga masalah. Tapi kalau tidak juga tidak. Nanti kita kupas di edisi khusus untuk PSI YouTube ini, konten itu. Pecinta peradaban negeri. Sehingga ya semoga Mas Ganjar sama Mbak Puan bisa menyatukan kekuatan, belajar dari Pak Jokowi kemarin, bahwa Pak Jokowi itu awalnya semuanya tidak yakin terhadap dirinya bisa menang Pilgub DKI atau Pilpres, tapi dalam perjalanannya kemudian bisa memenangkan. Intinya pada 2014 Bu Megawati yang pernah maju di 2009 ataupun 2004 dua kali kontestasi kalah, dan selanjutnya ditampilkan Pak Jokowi sebagai tawaran yang baru kepada publik dan kemudian bisa memenangkan. Nah, ini kan mungkin di luar ekspektasi awalnya, tapi kemudian muncul. Semoga saja ini adalah sebuah pembelajaran bahwa keberadaan Mas Ganjar, keberadaan Mbak Puan itu memang mereka masing-masing mempunyai kekuatan, dan kalau disatukan menjadi sesuatu. Ya, Mas Anies kemarin sudah berproses, Pak Prabowo dan ya Caimin atau lainnya masih berproses. Koalisi Indonesia Bersatu juga masih
berkomunikasi baik, sehingga sudah saatnya keberadaan foto Mas Ganjar di bawahnya Mbak Puan itu menjadi sesuatu. Semoga bermanfaat, semoga menjadi dinamika yang lebih dinamis pasca keputusan Mas Anies ditetapkan oleh Partai Nasdem sebagai capres. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.